Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldeta Isa, NIM 105401117, nomor urut 27 dari kelas PGSD 4F. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final dari mata kuliah pembelajaran matematika SD, di mana tugasnya yaitu membuat sebuah video pembelajaran, dan di sini saya menggunakan media sebuah kertas dengan materi operasi hitung pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Langsung saja kita masuk ke video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Silakan dengan namanya ya, ibu akan mengabsen. Yang ibu sebut namanya silakan menyaut ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah operasi hitung pecahan, penjumlahan, dan pengurangan. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang operasi hitung pecahan, kita perlu tahu apa itu pecahan. Nah, pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B, dengan A merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Oke, setelah ibu jelaskan apa itu pecahan, selanjutnya ibu akan jelaskan jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan ini ada 6 ya. Yang pertama itu pecahan biasa, yang kedua pecahan murni, yang ketiga pecahan campuran, yang keempat pecahan desimal, yang kelima persen, dan yang terakhir adalah per mil. Itu dia 6 jenis-jenis pecahan. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pecahan biasa. Nah, pecahan biasa adalah pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Misalnya 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, dan seterusnya. Yang kedua, pecahan murni. Nah, pecahan murni adalah penyebut dan pembilangnya adalah bilangan bulat, serta pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Contohnya 1 per 4, 2 per 6, 3 per 9, dan seterusnya. Yang ketiga, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 3, 1 per 5, 2, 1 per 3, dan seterusnya. Yang keempat, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan ditulis dengan koma. Contohnya 25 per 10 dan ditulis dengan 2,5. Nah, selanjutnya 45 per 100 ditulis 0,45. Yang kelima adalah persen. Nah, persen adalah pecahan dengan penyebut 100 dan ditulis dengan persen. Contohnya 30 per 100 sama dengan 30%. Yang keenam atau yang terakhir adalah per mil. Nah, per mil ini adalah pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan 0 per 00. Contohnya 350 per 1000. Oke, setelah kita mengetahui apa itu pecahan dan jenis-jenis pecahan, kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal pecahan. Selanjutnya, ibu punya soal yang pertama, yaitu soal penjumlahannya, di mana soalnya 1 per 4 ditambah 1 per 4. Nah, untuk mengerjakan soalnya, kita butuhkan kertas yang berbeda warnanya, yaitu yang berbeda warna seperti ini, yang sama rata. Lalu, kedua kertas ini kita bagi 4 secara sama rata ya. Oke, setelah kita bagi 4 kertasnya secara sama rata seperti ini, kita akan arsir masing-masing satu dari setiap kertas ya. Oke, setelah kita arsir dari setiap kertas ini, lalu kita akan gunting salah satu kertas ini ya. Oke, setelah kita gunting kertasnya seperti ini, lalu kita akan tempelkan kertas yang diarsir ini yang telah dipotong ke
kertas yang masih utuh ini ya. Contohnya seperti ini ya. Lalu setelah itu kita akan hitung ya, berapa kotak yang telah diarsir dan berapa kotak dari keseluruhannya ya. Yaitu yang diarsir ini ada 1, 2. Nah, dari keseluruhan kertasnya ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, jawaban dari soal 1/4 ditambah 1/4 adalah 2/4. Soal yang kedua yaitu 1/4 ditambah 1/3. Nah, sama pada soal sebelumnya, kita juga membutuhkan 2 kertas ya, yang sama besarnya. Lalu kita akan bagi 4 dan yang satu 3. Oke, setelah kita yang satu dibagi 4, yang satu dibagi 3, kita akan arsir masing-masing satu dari setiap kertas ini ya. Oke, setelah kita arsir seperti ini, lalu kita akan menjumlahkannya. Nah, sebelum kita menjumlahkan, kita perlu menyamakan penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kita akan lipat lagi kertas ini ya. Nah, yang tadi kita lipat 3 ini, kita akan lipat 4 sekarang ya. Nah, yang tadi kita lipat 4 ini, sekarang kita akan lipat 3 ya. Seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Lalu kita akan hitung masing-masing kotaknya ada berapa sekarang ya. Nah, yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini ada 12 ya. Selanjutnya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang masing-masing dari dua kertas ini ada 12 kolom ya. Nah, berarti penyebutnya sudah sama ya. Oke, selanjutnya kita akan gunting dari salah satu kertas ini, lalu kita akan tempelkan atau kita akan tambahkan ya ke kertas yang satu. Setelah kita gunting kertas yang tadi, lalu kita tempel ke kertas yang utuh, hasilnya akan seperti ini ya. Lalu kita akan hitung ya. Nah, karena kita sudah tahu berapa semua jumlah kolomnya yaitu 12, lalu kita akan hitung berapa kolom yang diarsir ya. Yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7/12. Nah, dari hasil 1/4 ditambah 1/3 adalah 7/12 setelah kita samakan penyebutnya ya. Oke, selanjutnya ibu akan kasih soal pengurangannya. Nah, ibu punya soal yaitu 3/4 dikurang 2/4. Yang kita butuhkan adalah 2 kertas lipat yang sama rata. Lalu kita akan bagi 4 sama secara merata ya. Oke, setelah kita bagi kertasnya 4 secara merata, lalu kita akan arsir dari kertas ini. Karena soalnya 3/4 dan 2/4, kita akan kertas yang satu kita akan arsir 2 dan kertas yang satu lagi kita akan arsir 3. Oke, setelah kita arsir, hasilnya akan seperti ini ya. Kita dapat hasil seperti ini, lalu kita akan gunting ya. Kita akan gunting yang 2 kertas yang diarsir ini, karena ini ada pengurangan. Karena soalnya ada 3/4 dikurang 2/4, jadi kita akan gunting 2 yang diarsir ini. Oke, setelah kita gunting, lalu kita akan tempel ke kertas yang masih utuh ini, atau kertas yang 3 kolomnya diarsir ya. Karena ini adalah soal pengurangan, jadi kita akan tempel secara berlawanan ya. Oke, setelah kita tempel, hasilnya akan seperti ini ya. Oke. Nah,
bisa kita lihat di sini bahwa yang di akhir ini cuma satu ya. Jadi kita akan hitung 1, 2, 3, 4. Jadi kolomnya itu ada 4 dan yang di akhir cuma satu. Jadi hasilnya atau jawaban dari soalnya yaitu 1/4. Ibu hari ini mungkin ada dari kalian dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ibu persilakan ya. Ya, silakan nak. Sebelum kita pulang, silakan ketua kelas dipimpin doanya ya. Ya, terima kasih nak. Mungkin sekian dari pembelajaran ibu hari ini. Terima kasih ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan terhadap penyampaian yang saya berikan. Sekian dari saya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.